Hello guys, welcome to my channel Kim Tan HD. Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan HD. Pastinya bakal selalu nge-share tentang apapun yang berkaitan dengan dunia pelangi, entah my true experiences atau tentang apapun yang berhubungan dengan dunia pelangi. Guys, di video kali ini gue bakal ngobrol ringan aja sama kalian ya, biar kalian tuh tidak terlalu kayak bored gitu kan about my all experiences. Dan kali ini gue bakal nge-share tentang sesuatu hal yang kali aja berguna atau menambah wawasan kalian yang belum tahu jadi tahu tentang ciri-ciri cowok pelangi alias cowok belok versi gue. Ini wajib kalian simakin, siapa tahu kalian nantinya bisa tahu dan menebak bahwa yang seperti ini pasti cowok pelangi dan yang seperti ini bukan cowok pelangi. Udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Ngomongin tentang masalah ciri-ciri cowok pelangi ya, sebenarnya nggak ada pakem yang bener-bener kayak mematenkan gitu. Misalnya kalau cowok pelangi pasti begini, pasti begini, pasti begini. Jujurly memang tidak ada. Kecuali cowok pelangi itu memang punya ciri khas yang sangat identik, yaitu dia punya gesture dan body language serta karakter yang lebih feminin. Dan femininnya cowok pelangi ini sangat ketara banget sih. Kita bisa ngelihat misalnya cowok-cowok yang lebih gemulai, lebih kayak sisi, lebih lenje gitu. Itu sudah pasti dipastikan 98% kalau dia pasti cowok belok. Meskipun juga ada beberapa cowok strike yang memang kelakuannya atau karakternya feminin gitu dan dia bukan cowok pelangi, tapi memang kecil banget sih jumlah dan juga komunitasnya. Contohnya Kim, gak usah gue spill lah, pasti kalian juga kalau misalnya ngeliat di TikTok, di Snap video, di Instagram, dimanapun itu, ketika melihat cowok-cowok yang kelihatannya tuh feminin, kayak cewek gitu kan, udah jelas pasti mereka itu pasti cowok pelangi, yang bahkan tanpa harus kita tanyai langsung, udah fix pasti mereka itu cowok belok. Karena biasanya kalau cowok-cowok yang memang kelihatan feminin alias lenje, melehoy kayak gitu nggak akan pernah terang-terangan terbuka loh guys. Mereka justru menunjukkan dirinya sendiri dengan karakter apa adanya gitu, tanpa harus koar-koar kalau gue cowok belok. Semua orang udah bakalan paham gitu loh guys. Jadi sangat gampang banget menilai seorang cowok belok atau cowok pelangi yang looknya, yang karakternya itu feminin alias lebih lenjeh gitu ya. Terus berikutnya nih, ada cowok pelangi yang memang karakternya itu manly. Nah, cowok pelangi yang karakternya manly ini yang memang susah ditebak gitu loh guys. Kalau misalnya kita memang tidak punya kekuatan radar yang sangat kuat. Radar apa Kim? Radar pelangi lah. Biasanya kalau orang-orang ataupun cowok-cowok pelangi yang punya jam terbang yang tinggi, misalnya gue gitu kan, ketika gue menghampiri seorang cowok dan gue secara random merasakan vibrasi ke cowok ini, kerasa gitu, kayaknya dia cowok pelangi deh, kayaknya dia belok deh, kayaknya dia belok deh, meskipun tanpa harus ngobrol, tanpa harus kenalan, dan kelihatannya juga lawan bicara kita ini atau orang ini tuh memang terlihat sangat manly gitu guys. Itulah yang namanya radar alias feeling. Memang sih kalau menentukan cowok pelangi yang kategori manly ini sangat susah ya, karena tidak semuanya kita bisa menebak dan mematenkan kalau dia pasti cowok pelangi. Kadang tebakan kita salah juga sih ada gitu, karena sebelum dia bilang kalau dia cowok pelangi dengan secara jujur, kita nggak bisa serta-merta langsung menebak bahwa dia pure pasti cowok pelangi. Kalau yang namanya feeling dan radar kan pasti itu hanya berdasarkan pengalaman dan juga jam terbang doang, alias perasaan kita doang gitu. Nah, biasanya yang cowok manly ini itu sangat-sangat punya body dan juga punya struktur badan yang keren gitu. Dia pasti suka mengolah badannya, sering nge-gym, terus penampilannya juga necis, rapi, wangi, pokoknya lebih mencolok lah gitu loh guys. Lebih mencolok dan sangat kelihatan banget gitu. Biasanya kalau cowok strike nggak yang setotal dan seperfect itu kalau misalnya dia berdandan dan juga menggunakan OOTD gitu loh guys. Biasanya cowok pelangi ini sangat terlihat rapi, terlihat kayak pengen mencuri perhatian, dan pasti dia punya standar fashion yang sangat tinggi. Terus berikutnya nih, biasanya cowok pelangi ini suka banget yang namanya
pamer body alias show off gitu di media sosial. Berdasarkan yang gue amati gitu ya, kebanyakan cowok pelangi yang katakanlah tidak terang-terangan jujur kalau dia bilang cowok pelangi, karena pastinya mereka nggak akan pernah yang namanya mendeklarasikan diri kalau gue cowok pelangi nih di media sosial gitu kan. Kecuali beberapa orang yang udah sangat berani dan open public kayak gitu, mereka biasanya bakalan nge-show off tubuhnya alias body yang keren ya, hasil olahraganya itu di media sosial. Itu menurut pengamatan gue ya. Ya meskipun kembali lagi ya, tidak semuanya cowok yang suka show off body di media sosial ini adalah cowok pelangi. Cuman kebanyakan sudah pasti dipastikan mungkin sekitar 90% rata-rata diantaranya adalah cowok pelangi alias cowok belok. Karena siapa sih cowok strike yang suka pamer body? Kayaknya nggak ada gitu. Kecuali cowok pelangi. Because cowok pelangi ini ya, dia punya body yang keren, hasil olahraga nge-gym, hasil dia berusaha mati-matian olahraga di tempat fitness. Terus dia sangat-sangat sayangkan kalau misalnya nggak dipameri di media sosial gitu. Jadi kayak gini ibarat katanya, kalau cewek itu body goalsnya langsing. Nah kalau cowok pelangi itu mengolah badannya dengan cara dia fitness, dengan cara dia membentuk otot, lalu setelah kayak itu dia pamerin di media sosial. Apalagi kalau misalnya dia nge-show off badinya itu dengan sangat total banget, kayak misalnya menggunakan daleman doang gitu, atau menggunakan boxer doang. Itu sih sangat dipastikan dia pasti cowok pelangi. Ya meskipun bukan cowok pelangi ya paling banter sih cowok yang bispak lah ya, alias ke cewek oke, ke cowok juga oke. Karena biasanya yang awalnya memang dia strike terus udah pernah sekali sama cowok gitu dan akhirnya nyemplung nyaman kedua-duanya, juga itu bisa dibilang juga cowok pelangi meskipun memang bukan pure seorang cowok pelangi. Kebanyakan cowok-cowok yang kayak gini bisa kita temuin di Instagram. Misalnya kita buka explore Instagram, banyak banget cowok-cowok yang memang suka show off badinya gitu, entah cowok luar, cowok Indo. Dan itu semuanya sangat dipastikan kalau mereka ini pasti cowok pelangi ya, pasti banget. Meskipun ada beberapa di antaranya juga bukan dari kalangan cowok pelangi ya, mungkin kayak kalangan-kalangan seorang yang bodybuilder gitu kan, memang dia kebutuhan buat memang kontes, body kontes gitu, itu beda cerita sih. Biasanya kalau cowok pelangi ini lebih kayak show off-nya di depan kaca, terus di kamar hotel, terus di kayak swimming pool. Pokoknya banyak lah tempat-tempat yang mereka sukai banget buat nge-show off badinya, even cuma menggunakan tank top doang pun gitu kan, pamer logo Apple-nya di depan mirror, terus dia pamer dengan otot bicepnya, otot chestnya, six packnya gitu. Itu banyak banget yang mereka biasanya suka lakuin, suka pamerin di media sosial. Jadi jangan sampai ketipu ya, karena sejatinya cowok strike nggak kayak gitu sih, sepengalaman gue gitu kan. Pernah gue meriset sendiri ke beberapa temen ataupun kenalan yang pernah fun sama gue, which is orang cowok strike, semuanya itu jarang banget foto shirtless kayak gitu, dan jarang banget pamer body kayak gitu. Bukan karena badinya yang emang gak bagus ya, tapi emang meskipun bagus pun kata mereka juga gak akan berlebihan kayak gitu buat show off bodinya di media sosial, berdasarkan riset dan juga pengamatan yang gue amati ya guys. Terus berikutnya nih, cowok pelangi yang memang punya body keren, body oke, body fitness juga nggak ada jaminan kalau dia itu pembawaannya manly. Ada juga kok cowok pelangi yang bodinya keren, hasil olahan fitness, cara bicaranya, cara interaksinya itu sangat girly juga banyak zaman sekarang gitu. Kita kadang-kadang suka kecele ya, kecolongan sama tampilan luarnya gitu. Padahal ketika ngobrol tuh dia ya boti abis gitu kan. Kasarnya kayak gitu sih. Badannya oke, terus pembawaannya sangat berkarisma, tapi ya jiwanya boti gitu. Zaman sekarang kan banyak yang kayak gitu, jadi udah lumrah lah kalau cowok pelangi di era sekarang ini sudah sangat bertransformasi. Kalau misalnya kalangan bot itu nggak melulu yang feminin, dan kalangan top itu nggak melulu yang harus kelihatan manly gitu, semuanya sama rata sih. Ada juga top yang memang pembawaan feminin, ada juga seorang bot yang sangat manly banget pembawaannya. Begitupun dengan cowok-cowok pelangi yang punya body keren alias body fitness. Gak ada jaminan kalau mereka itu adalah seorang top sejati. Biasanya cowok-cowok yang punya badan keren ini alias body fitness ini bukanlah seorang top sejati.
melainkan seorang versatile atau bot. Tidak ada cowok pelangi yang bener-bener pure cowok pelangi seorang top dari kalangan yang punya badan itu badannya keren ya. Kebanyakan mereka bisa sebagai top, bisa sebagai bot. Itu juga berdasarkan pengalaman gue ya. Gue pun juga kaget sih. Makanya makin kesini makin berwarna banget sih kalangan cowok pelangi ini guys, bukan dari kalangan yang sangat identik seperti yang tadi udah gue bilang yang feminin ya, tapi yang punya bodinya keren pun juga itu gak menjamin kalau dia itu emang seorang top alias seorang yang manly gitu kan. Bisa aja dia itu seorang bot yang memang olah badannya untuk bener-bener jadi lebih bagus supaya bisa menarik perhatian cowok pelangi pada umumnya atau cowok pelangi yang lainnya gitu loh guys. Memang ya kadang-kadang kita mesti cross check lagi dan lagi ketika kita menebak cowok pelangi. Kalau dari foto doang sih gue bisa nebak lah dia kayak gimana, atau misal kita tanya langsung aja role-nya apa, T atau B atau P gitu kan, itu yang paling gampang sih. Jadi ya cowok pelangi itu nggak jauh-jauh dari yang sangat feminin, sangat necis, looknya tuh sangat rapi banget dari outfit segala macamnya, plus juga dengan punya body yang sangat terawat, terbentuk, dan sangat mencolok dibandingkan cowok-cowok pada umumnya. Itu sih ciri-ciri yang sangat bisa kita definisikan atau klasifikasikan kalau ciri-ciri tersebut ini adalah pasti cowok pelangi, meskipun ada sebagian ciri-ciri yang tadi udah gue sebutin juga kategorinya bukan cowok pelangi gitu ya. Berikutnya nih, cowok pelangi yang memang terbilang manly alias terbilang kayak sangat cowok abis ini, ada kategori cowok manly yang susah banget ditebak sama sekali ya. Dia bukanlah kalangan cowok pelangi yang punya badan oke, punya kebiasaan yang sangat rapi dan necis, terus dia manly banget dan dia nggak feminin. Nah yang seperti ini yang bener-bener kita harus mencari tahu langsung, nanya ke orangnya gitu. Kalau misalnya nggak nanya langsung kayak gitu susah sih, biasanya kita bakalan keliru nantinya guys. Karena ada juga kok cowok pelangi yang badannya biasa aja, terus penampilannya juga sangat manly banget, dan dia itu nggak keciri banget sama sekali kalau dia cowok pelangi, padahal aslinya dia belok gitu kan. Nah, jadi butuh banget yang namanya kita harus bertanya dulu sebelum akhirnya kita menduga-duga gitu loh guys. So, itulah ya ciri-ciri cowok pelangi berdasarkan pendapat dan pengalaman serta pengamatan gue ya guys. Jadi, tolong digarisbawahi, nggak ada satu pun atau dua pun yang atau tiga pun yang bisa kita jadikan acuan kalau cowok pelangi bakalan seperti ini, yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini gitu. Tidak ada ya. Tapi satu yang pasti kalau cowok pelangi yang menurut gue udah fix banget cowok pelangi itu adalah dia yang punya gestur karakter yang feminin, itu sudah sangat dipastikan dia cowok pelangi dan pasti dia seorang boti. Seperti yang tadi udah gue bilang ya, cowok-cowok yang punya bodinya keren, body fitness juga, yang suka pamer badan di Instagram, di media sosial juga itu termasuk kategori cowok pelangi sih ya. Karena memang cowok strike itu gak mungkin ngelakuin hal yang kayak gitu secara berulang-ulang, apalagi di post di media sosial, nggak ada ya. Jarang malah gue temuin cowok strike yang suka show off badinya di media sosial, nggak ada guys, kecuali cowok pelangi. Jadi udah jelas ya ciri yang sangat bener-bener bisa kita tebak langsung di media sosial bahwa pasti ini adalah cowok pelangi. Gak mesti gue spill contohnya, silahkan kalian cari sendiri, tentukan sendiri, dan bener-bener rasakan sendiri gitu kan, supaya radar kalian makin kuat dalam menilai apakah dia cowok pelangi atau bukan. Oke, semoga video kali ini bisa menambah wawasan kalian. Next gue bakal update lagi tentang ciri-ciri cowok pelangi ke depannya, karena ciri-ciri cowok pelangi ini berdasarkan waktu demi waktu berubah loh, tidak selalu sama gitu. Bisa aja sekarang gue mengklasifikasikan seperti ini, sebulan, 2 bulan, atau setahun kemudian berbeda lagi cirinya, karena ya hidup pasti berjalan, pasti berputar, pasti berubah. Jadi ciri-ciri cowok pelangi pun juga pasti berubah. Thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu, and see you next time.